Zelensky terancam dipenggal militernya sendiri. Buntut isu akan serahkan wilayah Ukraina ke Polandia. Belarus mengklaim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memiliki alasan untuk mengkhawatirkan militernya sendiri. Presiden Belarus Alexander Lukashenko juga mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa Polandia ingin merebut sebagian wilayah Ukraina. Namun ia mengatakan militer Ukraina akan memenggal siapapun untuk mencegah hal ini, termasuk Zelensky Sabtu 4 Juni. Lukashenko menyebut Zelensky sedang berseberangan dengan pihak militernya. Hal ini terjadi di tengah kekalahan yang diderita, di mana pihak Rusia masih terus saja menggerogoti wilayah Ukraina di sebelah timur dan berhasil menduduki sejumlah kota. Menurut informan saya, konfrontasi dan konflik serius dimulai antara Zelensky dan militer Ukraina, kata Lukashenko kepada wartawan di Minsk, Jumat 3 Juni 2022. Dia menambahkan bahwa militer Ukraina memahami apa yang akan terjadi jika memerangi Rusia dan tahu bahwa mereka tidak akan dapat terus melakukannya lebih lama lagi. Memperhatikan bahwa Rusia telah mengubah taktik, Lukashenko menunjukkan bahwa Ukraina kehabisan pasukan. Karenanya, ia menilai negara itu harus bergantung pada milisi pertahanan teritorial untuk menutup celah di garis depan. Sementara itu, ia menuding Zelensky membuat kesepakatan dengan Polandia dengan memberikan sepotong wilayah di bagian barat Ukraina yang pernah berada di bawah kekuasaannya. Tetapi nasionalis Ukraina serta militer tidak senang dengan ini dan menentang keras kebijakan Zelensky. Mereka melihat bahwa dia memberikan status khusus kepada Polandia, yang merupakan langkah menuju kehilangan wilayah barat, kata Lukashenko. Ia mengaku yakin militer Ukraina dan nasionalis bersedia untuk memenggal kepala siapapun yang akan memecah belah negara, termasuk Zelensky. Saya sudah memperingatkan tentang ini sejak lama. Lihat, itu terjadi seperti yang saya katakan. Pada waktunya mereka akan meminta kami dari Rusia dan Rusia untuk melindungi Ukraina, ujar Lukashenko. Pemimpin Belarusia bulan lalu memperingatkan tentang dugaan konspirasi Polandia di wilayah Ukraina. Kabar ini menggemakan klaim yang dibuat pada bulan April oleh Direktur Layanan Intelijen Luar Negeri Rusia atau SVR Sergei Naryshkin. Zelensky terancam dipenggal militernya sendiri. Buntut isu akan serahkan wilayah Ukraina ke Polandia, layanan pers kepresidenan Ukraina mengenakan rompi anti peluru. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilik bangunan yang hancur di Kharkiv dan sekitarnya, tempat pasukan Rusia mundur dalam beberapa pekan terakhir. Pada Minggu 29 Mei, terbaru Zelensky diisukan terancam dihabisi militernya sendiri buntut kesepakatan dengan Polandia. Pada Jumat 3 Juni, pemimpin Belarusia bulan lalu memperingatkan tentang dugaan konspirasi Polandia di wilayah Ukraina. Kabar ini menggemakan klaim yang dibuat pada bulan April oleh Direktur Layanan Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin. Namun, wartawan dengan keras membantah rencana tersebut. Politisi pro-Rusia menyatakan akan mengadili Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai pelaku kejahatan perang jika ia berhasil ditangkap. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Parlemen Republik Rakyat Donbas, Yelena Shishkina, pada Rabu 1 Juni. Yelena menyebut pelaku kejahatan perang tidak sebatas mereka yang melakukan kriminal di lapangan. Yelena memaparkan pengambil kebijakan juga tergolong pelaku kejahatan perang. Pelaku kejahatan militer tidak hanya mereka yang memegang senjata di tangan mereka dan menarik pelatuk. Ada juga jenderal yang memberikan perintah dan presiden juga, ujar Yelena. Yelena juga mengatakan pemerintah Ukraina telah membebaskan kelompok neonazi beraktivitas di teritorial mereka. Ia menjelaskan ketika telah dikumpulkan bukti oleh aparat penegak hukum, maka mereka yang bersalah akan dihukum. Sementara itu, 2 tentara Rusia ditetapkan sebagai pelaku kejahatan perang seusai ditangkap oleh pasukan militer Ukraina. Alexander Ivanov dan Alexander Bobeikin ditempatkan dalam sebuah ruangan kaca saat dihadirkan dalam pengadilan di Ukraina. Saat dipertontonkan ke publik, kedua tentara Rusia itu mengatakan di depan media bahwa mereka menyalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin atas konflik yang terjadi di Ukraina. Keduanya juga menyebut perang di Ukraina adalah sebuah kegagalan. Ivanov dan Bobeikin ditetapkan sebagai pelaku kejahatan perang karena menembak 38 misil ke pemukiman warga sipil dan sekolah di awal-awal konflik terjadi. Keduanya menerima vonis hukuman penjara 12 tahun. Saat diwawancarai oleh media asal Inggris The Sun, Bobeikin berharap konflik di Ukraina segera berakhir. Bobeikin bahkan mengaku sempat berniat untuk membelot ke pasukan militer Ukraina. Putin sebaiknya menghentikan perang sekarang. Ini adalah sebuah kesalahan. Perang ini adalah sebuah kegagalan, kata Bobeikin. Bobeikin turut menyesali telah terlibat dalam konflik di Ukraina.
Lukashenko menyebut Zelensky sedang berseberangan dengan pihak militernya. Hal ini terjadi di tengah kekalahan yang diderita, di mana pihak Rusia masih terus saja menggerogoti wilayah Ukraina di sebelah timur dan berhasil menduduki sejumlah kota. Menurut informan saya, konfrontasi dan konflik serius dimulai antara Zelensky dan militer Ukraina, kata Lukashenko kepada wartawan di Minsk, Jumat 3 Juni 2022. Dia menambahkan bahwa militer Ukraina memahami apa yang akan terjadi jika memerangi Rusia dan tahu bahwa mereka tidak akan dapat terus melakukannya lebih lama lagi. Memperhatikan bahwa Rusia telah mengubah taktik, Lukashenko menunjukkan bahwa Ukraina kehabisan pasukan. Karenanya, ia menilai negara itu harus bergantung pada milisi pertahanan teritorial untuk menutup celah di garis depan. Sementara itu, ia menuding Zelensky membuat kesepakatan dengan Polandia dengan memberikan sepotong wilayah di bagian barat Ukraina yang pernah berada di bawah kekuasaannya. Tetapi nasionalis Ukraina serta militer tidak senang dengan ini dan menentang keras kebijakan Zelensky. Mereka melihat bahwa dia memberikan status khusus kepada Polandia, yang merupakan langkah menuju kehilangan wilayah barat, kata Lukashenko. Ia mengaku yakin militer Ukraina dan nasionalis bersedia untuk memenggal kepala siapapun yang akan memecah belah negara, termasuk Zelensky. Saya sudah memperingatkan tentang ini sejak lama. Lihat, itu terjadi seperti yang saya katakan. Pada waktunya mereka akan meminta kami dari Rusia dan Rusia untuk melindungi Ukraina, ujar Lukashenko. Pemimpin Belarusia bulan lalu memperingatkan tentang dugaan konspirasi Polandia di wilayah Ukraina. Kabar ini menggemakan klaim yang dibuat pada bulan April oleh Direktur Layanan Intelijen Luar Negeri Rusia atau SVR Sergei Naryshkin. Zelensky terancam dipenggal militernya sendiri. Buntut isu akan serahkan wilayah Ukraina ke Polandia, layanan pers kepresidenan Ukraina mengenakan rompi anti peluru. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilik bangunan yang hancur di Kharkiv dan sekitarnya, tempat pasukan Rusia mundur dalam beberapa pekan terakhir. Pada Minggu 29 Mei, terbaru Zelensky diisukan terancam dihabisi militernya sendiri buntut kesepakatan dengan Polandia. Pada Jumat 3 Juni, pemimpin Belarusia bulan lalu memperingatkan tentang dugaan konspirasi Polandia di wilayah Ukraina. Kabar ini menggemakan klaim yang dibuat pada bulan April oleh Direktur Layanan Intelijen Luar Negeri Rusia Sergei Naryshkin. Namun Warsawa dengan keras membantah rencana tersebut. Politisi pro-Rusia menyatakan akan mengadili Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai pelaku kejahatan perang jika ia berhasil ditangkap. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Parlemen Republik Rakyat Donbas Yelena Shishkina pada Rabu 1 Juni. Yelena menyebut pelaku kejahatan perang tidak sebatas mereka yang melakukan kriminal di lapangan. Yelena memaparkan pengambil kebijakan juga tergolong pelaku kejahatan perang. Pelaku kejahatan militer tidak hanya mereka yang memegang senjata di tangan mereka dan menarik pelatuk. Ada juga jenderal yang memberikan perintah dan presiden juga, ujar Yelena. Yelena juga mengatakan pemerintah Ukraina telah membebaskan kelompok neonazi beraktivitas di teritorial mereka. Ia menjelaskan ketika telah dikumpulkan bukti oleh aparat penegak hukum, maka mereka yang bersalah akan dihukum. Sementara itu, 2 tentara Rusia ditetapkan sebagai pelaku kejahatan perang seusai ditangkap oleh pasukan militer Ukraina. Alexander Ivanov dan Alexander Bobekin ditempatkan dalam sebuah ruangan kaca saat dihadirkan dalam pengadilan di Ukraina.